Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lira Wulandari, Prodi Sistem Informasi kelas 6.1. Di sini saya akan buat tugas mata kuliah pengolahan data terdistribusi tentang komunikasi antar komponen dalam sistem terdistribusi. Nah, di bab 1 ada pendahuluan. Sistem terdistribusi merupakan sistem yang terdiri dari beberapa komputer atau komponen yang saling terhubung melalui jaringan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam sistem ini, komunikasi antar komponen menjadi hal yang sangat penting agar data dapat dipertukarkan dan diproses secara efisien. Nah, terus komunikasi dalam sistem terdistribusi dapat dilakukan dengan beberapa metode, di antaranya ada message passing, remote procedure call, dan application programming interface. Nah, terus di bab 2 kita jelasin dulu yang pertama yaitu message passing. Message passing adalah metode komunikasi di mana dua atau lebih sistem saling bertukar data dengan cara mengirim dan menerima pesan melalui jaringan. Dalam metode ini, setiap sistem memiliki memori sendiri dan tidak berbagi secara langsung. Nah, komponen utamanya itu ada sender atau pengirim. Yang kedua ada receiver atau penerima. Yang ketiga ada message yaitu pesan. Yang keempat ada channel atau media komunikasi. Nah, contohnya kayak aplikasi e-commerce yang mengirim data sesuai pesanan ke sistem pembayarannya. Terus yang kedua ada pengguna Apache, Kafka, atau RabbitMQ dalam pengolahan data besar. Nah, karena tadi udah menjelaskan tentang message passing, selanjutnya kita akan menjelaskan remote procedure call. Nah, remote procedure call adalah metode komunikasi yang memungkinkan suatu program memanggil fungsi di komputer lain seolah-olah fungsi tersebut dijalankan di komputer sendiri. Nah, cara kerjanya, klien memanggil fungsi. Terus yang kedua, data itu dikemas atau marshalling. Yang ketiga, dikirim ke server. Nah, keempat, server memproses dan mengirim hasilnya. Contohnya seperti mesin ATM yang mengakses server bank untuk cek saldo. Yang kedua ada sistem microservice yang saling memanggil fungsi. Nah, selanjutnya kita ke yang ketiga lagi yaitu application programming interface. Itu biasa disebut API ya. API adalah antarmuka yang memungkinkan berbagai sistem atau aplikasi untuk saling berkomunikasi dan bertukar data. Manfaat API yaitu mempermudah komunikasi antar sistem, terus mendukung berbagai bahasa pemrograman, terus meningkatkan efisien pengembangan. Nah, contohnya API Google Maps pada aplikasi Gojek online. Terus ada Razer API pada aplikasi web. Ada GraphQL untuk pengambilan data fleksibel. Nah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan message passing, RPC, dan API. Perbedaan utama dari ketiga metode tersebut adalah kalau message passing, komunikasi dilakukan dengan mengirim pesan atau antar sistem. Nah, terus kalau RPC, yaitu komunikasi dilakukan dengan memanggil fungsi di sistem lain. Nah, kalau dengan API, komunikasi dilakukan melalui antarmuka atau layanan yang disediakan. Nah, secara sederhana, bisa disebut kalau message passing itu kirim pesan, RPC itu panggil fungsi, dan API akses layanan. Nah, bagian ketiga ada penutup. Komunikasi antar komponen dalam sistem terdistribusi sangat penting untuk memastikan setiap bagian sistem dapat bekerja dengan baik. Message passing, RPC, dan API memiliki cara kerja yang berbeda, namun semuanya bertujuan untuk mempermudah pertukaran data dan koordinasi sistem. Nah, dengan memahami ketiga metode ini, kita dapat memilih metode komunikasi yang paling sesuai dengan kebutuhan sistem yang akan dibangun. Mungkin